Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-riya'u syirkul asghar. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim. Para asatid yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, puji syukur marilah kita selalu sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021 yang bertepatan dengan 29 Syafar. Ya, 29 ya. Ya. 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore ini salam membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini, karena ngaji bareng, ngaji bersama, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk anak-anak semua. Amin ya robbal alamin. Dan sekalian, hari ini masih berkisar apa yang sudah kita sampaikan pada beberapa Rabu yang kemarin, kaitannya dengan menata hati. Menata hati. Rabu depan insya Allah kembali kaitannya dengan pola ibadah yang akan saya sampaikan lebih rinci, supaya nanti kamu ingat ibadah yang mana. Ya tentunya kaitannya dengan sholat dan wudhu, tapi yang paling utama nanti sholatnya. Oke, anak-anak, menata hati itu tidak gampang. Jangan dianggap orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar, yang sudah kayak Pak Akhwan, kamu anggap ustadz, dianggap ustadz karena yang ngajar kamu. Hati saya sudah baik, belum tentu. Belum tentu. Tetap harus selalu menata hati, harap selalu menjaga hati, harap selalu menjaga kemurnian hati, supaya hati kita tidak banyak terkontaminasi oleh lingkungan. Bahasa sekarang kan terkontaminasi, supaya hati kita tidak terlalu banyak terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu disertai dengan hati. Hati itulah yang akan mewarnai pola akhlaknya manusia. Jadi kalau ada orang, ada anak yang akhlaknya baik, tidak baik, itu
mencerminkan kondisi hatinya. Hatinya baik atau tidak baik. Hatinya baik atau tidak baik. Kalau seseorang itu hatinya baik, tetap bersih dari pengaruh-pengaruh lingkungan hidup kita sehari-hari, maka hati itu tetap pada aslinya, yaitu hati yang fitri. Hati yang fitri itu apa? Hati yang bersih. Karena Rasulullah sudah menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir itu pada fitrahnya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu pada fitrahnya. Fitrahnya apa? Suci, bersih. Bayi yang lahir itu bersih. Bayi lahir yang pertama apa? Nangis, gitu kan. Tapi hatinya bersih. Ono bayi bujui. Ono bayi bujui. Ono. Ndak ada bayi bujuk ali gak ono. Terus iso bujuk. Loh, gede-gede kok iso bujuk? Terpengaruh oleh lingkungan. Terpengaruh oleh lingkungan. Bayi menipu ndak ada. Bayi menipu itu ndak ada. Ya. Jujur. Jadi sifat bayi itu jujur, ndak ada bayi itu bujui. Kenapa? Karena baru lahir, hatinya masih bersih, belum terpengaruh oleh lingkungan yang ada. Bahasa kita sekarang, belum terkontaminasi dengan lingkungan. Belum terkontaminasi. Itu bayi. Ya. Dan tidak serakah, bayi itu tidak serakah. Oke. Nah, supaya kita juga seperti bayi, hati kita, maka mari kita jaga jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita seperti apa yang terjadi di sekitar kita, ya kita tetap mana yang baik kita ikuti, yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW harus kita tinggalkan. Itu juga gampang diucapkan tapi sulit diamalkan. Sulit diamalkan. Tapi bagaimanapun juga kita punya kewajiban untuk menjaga hati kita, untuk menata hati kita. Nah, salah satu diantaranya yang ngotori hati kita itu adalah yang akan saya sampaikan tadi sudah saya baca ayatnya. Saya baca hadisnya. Ya. Tulis hari ini judulnya riya. 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 Mana catatannya Mas Nazem? Kak bawa. Kak bawa pensil. Tak pinjami Pak. Ini. Tak pinjami pulpen. Ya sini. Untuk mari balik aku. Jadi kok. Riya itu apa kira-kira? Apa artinya riya? Pamer, suka pamer. Suka pamer. Apa suka pamer itu cirinya? Suka mempertontonkan kebaikan dirinya. Suka memberitakan kebaikan dirinya. Itu namanya pamer. Sampean, salah satu di antara sampean ini ada yang punya prestasi apalah, lalu dipamer-pamerkan. Apakah nggak boleh? Kembali kepada hati tadi. Kalau punya prestasi lalu diberitakan, bahasa sekarang diviralkan, kalau dalam rangka untuk promosi sekolah udah apa-apa. Supaya prestasi sampean bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain boleh. Tapi kalau niatnya sombong, kalau niatnya suka membanggakan diri, itu tidak boleh. Itu namanya riya. Riya.
Misal lebih-lebih terkait dengan berbuat baik pada orang lain, ya. Dan di samping memamerkan kebaikan diri terkait dengan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lalu dengan niat supaya orang lain itu ingat kebaikan dirinya. Bahasa Jawa ini apa? Mundat-mundat. Misal, saya contohkan aku nyontohin aku eset ya, saya aja. Saya itu loh, mesti ngisi masalah akhlak anak-anak di panti asuhan Kiai Dahlan. Andai kata bukan saya, arek-arek itu akhlaknya rusak kabeh iku. Hanya karena saya, sehingga anak-anak itu akhlaknya baik-baik. Saya ngomong gitu berarti saya ini riya. Mundat. Kalau hubungannya dengan membantu secara finansial, harta, infak, sedekah, zakat, lalu dia bercerita pada orang lain, lalu dia membangga-banggakan dirinya, saya itu alhamdulillah, Mas Fikri ya, kemarin itu saya alhamdulillah bisa nyumbang Masjid Al-Islam 100 juta. Dengan niat, bukan niat supaya orang lain ikut mau menyumbang, tapi niatnya supaya saya ini merasa bangga bahwa koyok-koyok saya tok sing iso nyumbang, yang lain nggak bisa. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Tetapi kalau diberitakan oleh orang lain, oleh panitia, oleh pengurus yang ada, itu boleh. Kenapa? Karena pengurus panitia yang memberitakan tadi itu dalam rangka untuk supaya membawa daya tarik orang lain, supaya orang lain juga turut menyumbang, turut membantu. Itu beda. Tapi kalau memberitakan dirinya sendiri dengan niat bangga apa yang telah dilakukan, kebaikan yang telah dilakukan itu namanya riya. Dan riya itu termasuk dilarang oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ar-riya'u syirkul asghar. Tadi sudah saya baca hadisnya. Ar-riya'u syirkul asghar. Tulis hadis Rasulullah, ar-riya'u syirkul asghar. Nek iso nulis bahasa Arab, tulis Arab, gak iso tulis Latin, tulis Indonesia. Ar-riya'u syirkul asghar. Ar-riya'u syirkul asghar. Syirkul asghar. Ar-riya'u syirkul asghar. Artinya riya itu syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Wes. Apa? Zal. Artinya tadi ar-riya'u syirkul asghar itu hadis Rasulullah. Artinya riya itu syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Syirik itu menyekutukan Allah. Dipertegas lagi, apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah? Menyembah selain Allah, boleh. Ada istilah persyarikatan Muhammadiyah, syarikat Muhammadiyah, bersyarikat. Apa berserikat itu? Berkumpul. Artinya, kalau begitu berarti yang namanya syirik, menyekutukan Allah itu menganggap bahwa Allah itu ada sesuatu yang menyamai Allah.
Intinya itu. Punya keyakinan bahwa ada zat atau sesuatu yang derajatnya sama dengan Allah. Sehingga timbul yang tadi istilahnya menyembah Allah. Apa? Menyembah selain Allah. Karena sesuatu yang disamakan derajatnya dengan Allah tadi itu. Itu syirik. Dan syirik itu termasuk dosa besar. Syirik itu termasuk dosa besar. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika Luqman memberikan nasihat kepada putrinya, anak cucunya, ya bunayya, wahai anak cucuku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sungguhnya syirik itu menyekutukan Allah itu adalah kesesatan yang amat besar. Kembali kepada riya. Riya itu walaupun syirik kecil, tapi yang namanya tetap syirik, menyekutukan Allah. Kalau kita terlalu membanggakan diri, timbul riya tadi, maka itu termasuk menyekutukan Allah, menganggap diri kita itu bahwa sebagai Tuhan, menyamai Allah. Maaf, naudzubillahi min dzalik. Apa itu naudzubillahi min dzalik? Kon kok gitu nyekel apa? Oh tak kira bae dolan HP, ternyata kan dolan kuku udah diuteki dhewe. Apa Ham? Apa tadi? Amit-amit. Ya? Kalau ada istilah amit-amit ya masih ya, iya, tapi masih kurang jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang coba a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kira-kira yang tahu artinya apa? Mosok karo rek bolak-balik iku. Nazem ya hafal. Nazem ya. Mari kiam kon sembah ojo sik kon kari-kari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ki? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu kan? Balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa mau? Man? Apa man? Apa mau? Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Nek na'udzubillah. Iya. Kami berlindung kepada Allah. Na'udzu itu dhamir nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Kalau a'udzu itu pribadi saya. A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sampai kira-kira apa yang mlebu jeding ijenan bengi gak wani maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai nek mlebu omah kosong suwi gak dingoni, biasa omah kosong suwi gak dingoni akeh jine, akeh gendrone. Rata-rata iku. Mosok Pak? Iya, nek gak percaya omahmu aja dingoni 2 tahun, marung lebono maneh. Lah ketene singup abe. Lah masuki rumah-rumah baru seperti itu dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah min bahasa Arab muklas min dari dzalik. Dzalika itu. Hadza qalamun. Dzalika babun. Dzalika babun. Dzalika itu.
Hadza qalamun, ini pena. Dzalika babun, itu pintu. Berarti dzalika, hadza dan dzalika itu dalam bahasanya namanya isim isyarah, kata tunjuk. Jarak dekat namanya hadza, jarak jauh namanya dzalika. Ya. Hadza zaki. Tilka yusron. Bukan Zul tanggap ado. Nek kene cedek. Dzalika zaki. Tilka yusron. Yes. Min dzalik, dari itu apa? Itu yang diucapkan sebelumnya. Apa tadi sebelumnya? Apa tadi? Perkara-perkara yang jelek, yaitu syirik. Supaya anak-anak, supaya kita tidak syirik, begitu ada ucapan janganlah kamu menyekutukan Allah, lalu mengucapkan naudzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Itu apa? Itu tentang kesyirikan. Satu ketika Afrizal cerita, ini Afrizal sedang cerita ini. Sampai koncoin ngono. Mbok cerita apa karo gak krungu aku. Ya. Cerita, aku mau Masya Allah budal mrene nek kono mau ana wong tabrakan sakno aku, Mas, sakno sampai tabrakane kepalanya pecah. Begitu mendengarkan cerita Afrizal kayak gitu, kita mengucapkan apa? Di samping innalillah juga mengucapkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang seperti itu. Seperti itu apa? Kecelakaan yang diceritakan oleh Afrizal. Itu namanya na'udzubillahi min dzalik. Sama juga harus paham kayak gini nih ya. Bila perlu walaupun saya enggak nyuruh mencatat ya sih enggak hafal dicatat. Na'udzubillahi min dzalik itu artinya apa ya? Tulis. Dihafalno terus. Sehingga ucapan orang-orang setiap hari ada ya, kalimat na'udzubillahi min dzalik, gak mek ngomong tok, cek ngerti artine gitu loh. Bisa? Syirik kecil, riya. Contoh lagi. Saya memberi sesuatu kepada seorang anak. Rizal itu kopi tak kei. Ya, tak aku. Coba kata kei kopian Rizal gak tahu kopian itu, gak di kopian. Saya cerita kemana-mana. Nang Yusron cerita, nang ngene Alfito cerita, nang ngene tonggoku ya cerita. Aku duwe murid siji, duwe pembinaan siji Afrizal iku dia iku gak tahu kopian belas. Begitu tak kei kopian mau saya tambah ganteng arek. Coba kata kei kopian ono ganti kopi ada itu. Itu namanya riya. Bahkan mundat. Makanya sampai ini sudah berbuat baik kepada orang lain, jangan suka mundat. Ada bahasa yang perlu kita terjemahkan dengan luas, dengan baik. Apa itu? Janganlah kita mengingat-ingat perbuatan baik kita, tapi ingatlah perbuatan baik orang lain kepada kita. Wis. Nek awak dhewe eling-eling apike dhewe nang wong akan menjadi sifat riya. Tapi kalau kita mengingat-ingat perbuatan baiknya orang yang diberikan kepada kita, kita akan menghilangkan rasa dendam, rasa benci kita kepada orang lain. Kenapa? Sing dieling-eling api itu, gak eleke. Oh. Tadi saya contohkan saya dengan Rizal. Kalau saya mengingat eleke Rizal, sing tak eling-eling Rizal iki bolosan. Rizal iku males, Rizal tak kongkon mesti gak tahu gelem, Rizal iku pokoknya elek tak isine. Itu namanya saya mengingat-ingat jeleknya Rizal. Itu gak boleh. Sehingga timbul mengingat-ingat kebaikan saya pada Rizal. Rizal iku sakjane yo ku gak tak keingin gak isar iku, ku gak tak ulang gak pinter iku. Kok tak ngene, eling awake tok.
Tapi beda kalau kita mengingat-ingat kebaikan Rizal. Saya ini contohnya saya dengan Rizal. Ya Rizal ya. Mari kon eling mbak aku, kon gak eling mbak aku plus kon. Ya. Yang saya ingat-ingat bahwa Rizal itu api Rizal nang aku. Dan saya ingat-ingat kejelekan saya pada Rizal, maka saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iya ya. Makanya dengan orang lain ingat-ingatlah kejelekan kita. Tapi orang lain pada kita ingat-ingatlah kebaikan orang lain itu yang ada pada kita. Sehingga akan timbul yang namanya silaturahim akan semakin kuat. Mergo apa? Wong liya sing dieling apike gak eling elek. Untuk diri kita yang kita ingat elek kita, tidak ingat kebaikan kita pada orang itu. Sehingga apa? Diri kita akan berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Mergo apa? Sing dieling elek awak dhewe. Oke ya. Wes, teko ndi mau pohon. Ria, masih ria. Ya. Ria. Jadi kita jangan sampai terbiasa untuk berbuat ria, karena ria itu ya tadi itu memamerkan diri. Karena memamerkan diri akhirnya apa? Sing dieling me apike awake dhewe tok, wong liya sing dieling eleke wong. Karena sing dieling eleke wong, sing dieling apike awake dhewe, maka dheweke dhewe banyak berbuat kesalahan tapi tidak terasa. Orang lain banyak perbuatan baik tapi gak diketokne, sing diketokne me eleke wong tok. Jangan sampai terjadi. Ini ana kanca, kalau orang itu ada baiknya ada jeleknya kan mesti toh. Wong jenenge wong kok. Wong itu kan gak ada yang sempurna. Orang itu mesti ada kemarin pernah saya sampaikan, elek-eleke wong mesti ono api api wong mesti ono eleke, ono kekurangane. Wes ria. Berikutnya yang kedua yang saya sampaikan hari ini adalah sombong. Mahwa sombong. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Ya sombong ya tadi itu membanggakan diri, tapi keterlaluan sehingga orang lain dianggap jelek. Sombong itu tidak boleh. Mengapa? Karena kita tidak bisa apa-apa. Sampai tadi dari rumah bisa ke sini atas dasar apa? Atas nikmatnya siapa? Andai kata Allah tidak memberikan nikmat sampai itu sehat, iso rene? Gak iso. Kadang-kadang kita ini sok sombong. Gak iso apa-apa loh. Bangga. Banyak orang itu yang merencanakan sesuatu koyok-koyok itu hebat, tapi kenyataannya tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena ada halangan, karena Allah mencabut nikmat itu. Bisa sampean dari rumah ke sini, andai kata sampean bawa sepeda motor atau naik beca atau jalan kaki atau mungkin nyebrang, ada yang nyebrang perahu ya? Ada ya? Nggak ada. Sapa kon ya? Bukan. Mari ngono sikile kesandung tiba. Walaupun hanya terjatuh sedikit. Ada orang yang terjatuh sedikit lalu jadi parah. Banyak. Kadang-kadang kepleset didik jadi mati kok. Banyak kan? Ada cerita orang itu terjatuh di kamar mandi hanya kepleset, mari ngono malah stroke, nongoni rumah sakit seminggu mati. Ada banyak. Bahkan ada yang begitu kepleset terjatuh sudah tidak ingat langsung mati. Itu maknanya apa? Kita ini yang boleh sombong, anak-anak, yang boleh sombong itu hanya Allah. Mengapa Allah kok boleh sombong?
Sifat sombong itu hanya bisa dimiliki oleh Allah. Kenapa? Kok hanya Allah yang memiliki sifat sombong, yang boleh memiliki sifat sombong? Karena Allah yang maha segala-galanya. Yang menciptakan kita, alam semesta ini Allah. Yang ngatur alam Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang memberikan hidup kita Allah. Yang memberikan kita sehat Allah. Moto sampean iso ndelok iku Allah. Karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita tidak boleh berbuat sombong. Anak-anak, ada sebuah hadis. Tak ceritakan dulu. Nanti baru apa maknanya sombong nanti. Saya cerita dulu. Ada sebuah hadisnya sahih. Bunyi hadisnya begini. Kalau nggak salah pernah saya jadi materi khutbah Jumat di Al-Islam. La yadkhulul jannata, tidak bisa masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, ada sebesar biji dzarrah dari sifat kibir, dari sifat sombong. Jadi seseorang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong, meskipun sifat sombongnya itu kecil sekecil apapun, sampai digambarkan dalam hadis itu sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi. Kalau dulu benda zat yang terkecil itu namanya mulkul, ya, atau apa? Pokoknya yang sekecil apapun, kalau dalam hatinya manusia itu ada sifat sombong, orang itu nggak bisa masuk surga. Kemudian para sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah tadi itu, di sekitar sahabat, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innar rajula ayyakuna salbuhu hasanun wa nal'uhu hasanatun. Ya Rasulullah, setiap orang itu mesti suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Pemahaman sahabat ini, orang sombong itu orang yang suka memakai baju bagus, orang yang suka memakai pakaian yang indah, yang bagus, yang rapi, sandalnya, sepatunya mengkilap. Itu pemahaman sahabat ini. Makanya tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap orang itu mesti kesukaannya bajunya bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi menjawab, kalau Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sesungguhnya Allah itu bagus dan suka kepada kebagusan. Kalau dihubungkan dengan wajah manusia, orang laki-laki, sesungguhnya Allah itu ganteng dan suka kepada kegantengan. Sesungguhnya Allah itu rapi dan suka kepada orang yang suka berbuat rapi. Gampangnya gitu. Jadi orang yang pakainya indah, pakainya bagus, rapi, sandalnya indah, bagus, rapi, berdasi, berjas, itu bukan tergolong sifat orang sombong. Karena Nabi mengatakan Allah itu justru suka orang yang suka berbuat rapi, orang yang suka berbuat bagus, orang yang suka berbuat indah. Nek budal ngaji ya sing rapi pakaiane, ojo kaos oblong. Durung adus rambutnya masak-masik budal ngaji. Apalagi sholat, kaos oblong, ireng, burine ono tulisane, lapo matamu ndelok aku. Ono tulisan koyo ngono. Ada kan? Iku ge sholat. Sing kene Allahu Akbar. Delok kancane, lapo matamu ndelok aku. Itu artinya apa? Bahwa ketika sholat menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya tidak rapi, tidak bagus. Justru, kalau sholat, mau sekolah,
mau ngaji kayak gini dan seterusnya, mau sholat, itu pakaiannya yang bagus, itu yang disukai oleh Allah. Siapa yang pernah ke kantor kelurahan, kantor kecamatan? Dulu sebelum Covid, mesti ada. Sudah rapikah Anda? Kantor kelurahan ini, kantor kecamatan, apa ngurus KTP atau apa gitu. Sudah rapikah Anda? Kadang-kadang ada tulisannya harus bersepatu, sehingga sepatuan kon mulai. Ngurus KTP untuk kecamatan itu, ini gak sepatuan kon mulai. Lupa kalau sholat apa gak sepatuan kon mulai. Nah, sholat sepatuan yo nih sholatnya di lapangan, di masjid ya copot sepatu ini. Kembali bahwa orang yang pakaiannya bagus itu bukan tergolong sifat orang sombong. Justru itu yang dikehendaki oleh Allah. Wong dikai rezeki, isok tuku sepatu, isok tuku kelambi, isok oleh kelambi, ono sing ngekek kelambi, kok malah sholat gak nggawe kelambi, nggawe kaos oblong, tulisannya elek pisan. Ono ya macam-macam tulisannya, ono sing tadi itu, lapo matamu ndelok aku. Ono sing ngono, ono sing apa maneh? Apa? Satu nyali, wani apa kon? Wani tukaran, wani tawuran, wani nyopet. Kadang-kadang ya ono apike, tapi ngono niku lho gak dipahami maknanya. Pokoknya satu nyali, wani. Lah wani apa? Wani bantah gurune. Wani bujuki ibuke, ya Zal. Wani bujuki ibumu kon. Bu, gak ngaji Bu. Lha apa kon? Loro apa? Wetengku loro. Loro apa? Atiku loro. Loro mbek sapa? Loro mbek Pak Akon atiku. Ya. Jadi bukan itunya, tapi Nabi melanjutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibir, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Tulis sekarang. Apa yang dimaksud dengan kibir, sombong? Sombong itu menolak kebenaran. Kibir itu menolak kebenaran. Ya sombong ya. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan meremehkan orang lain. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wes itu aja. Insya Allah catatannya cukup itu aja. Sekarang saya jelaskan. Menolak kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Nek dielingno ngeyel. Nek dielingno iku ngeyel. Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kira-kira artinya apa, Ham? Pak. Apa Zal? Kok iso guyang-guyu tok. Oh, ada tak ketakon kok. Ya. Watawasau bil haqq, dan saling nasihatilah kamu dengan yang baik, dengan kebenaran, dengan yang hak. Watawasau bisabr, dan saling nasihatilah kamu dengan penuh kesabaran. Nek dinasihati kebaikan itu tolong dirungokne. Ojo langsung ditolak. Menolak nasihat orang itu termasuk orang sombong. Lebih-lebih kalau nasihatnya itu berdasarkan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Apa ada Pak? Ada. Ya. Nah, nasihat itu bisa jadi, maaf anak-anak, bisa jadi yang tua nasihat yang muda, yang besar nasihat yang kecil, orang tua nasihati anak,
guru nasihati murid, ustadz nasihati santri, kiai nasihati santri, tapi bisa jadi terbalik. Tidak nutup kemungkinan satu ketika anak nasihati orang tua, murid nasihati guru, yang kecil nasihati yang lebih besar. Apa mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena manusia itu mesti ada kekeliruannya. Contoh, sampai ketika sekolah tatap muka, anggap ini meja ya, saya ngajar, sambil menerangkan saya duduk di atas meja gini. Pernah melihat? Pernah? Ada. Kira-kira seperti itu baik apa enggak baik? Tidak baik. Kalau tidak baik, apa kewajiban sampean? Mengingatkan guru tadi. Apa boleh Pak? Boleh. Cuma balik. Cara mengingatkannya harus dengan cara yang sopan. Kemarin itu ada berita singkat di WA. Ada mahasiswa jurusan hukum, kemudian dosennya datang mau memberikan kuliah. Begitu memberikan kuliah, begitu masuk, salam, kemudian langsung, Zaki, kamu namanya siapa? Zaki Pak, keluar. Kata Zaki, dasarnya apa Pak? Saya keluar, apa salah saya? Keluar. Akhirnya Zaki metu. Kemudian dosennya mengatakan, teman-teman, para mahasiswa, hari ini materi yang akan kita bicarakan tentang perundang-undangan. Undang-undang. Coba saya mau tanya, undang-undang itu untuk apa? Untuk melindungi orang. Undang-undang itu apa lagi? Untuk menciptakan sebuah keadilan. Apalagi gini ya. Oke, benar. Langsung tanya. Tolong dijawab dengan jujur ya, kata sang dosen tadi. Tolong jawab dengan jujur ya. Ya. Apakah saya berbuat zalim ketika saya mengusir temanmu keluar tadi? Apa jawab mahasiswa? Iya. Kalau kamu tahu saya zalim, kenapa kamu kok diam saja? Kok tidak ada usaha untuk pembelaan terhadap temannya yang benar? Itu tadi. Apa artinya dibuat undang-undang? Tapi kalau tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan. Hari ini cukup itu aja kuliahnya. Luar khususnya. Itu berita. Dan itu kenyataan yang ada. Banyak orang yang ngerti tapi tidak mau melakukan. Banyak yang ngerti tapi tidak mau melakukan. Oleh karena itu anak sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, kalau untuk nasihati itu memang umumnya guru kepada murid, dosen pada mahasiswa, kiai kepada santri, orang tua pada anak. Tapi juga tidak nutup kemungkinan, karena namanya orang itu ada salahnya. Boleh kalau ada orang tua, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih terhormat pada kita berbuat salah, kita boleh mengingatkan. Cuma tentunya caranya juga berbeda. Caranya dengan yang sopan. Saya pernah mungkin menyampaikan pada sampean semua, ada sebuah kisah yang dimuat di majalah Matan itu, yang ditulis oleh Pak Nurholis Huda. Kira-kira majalah Matan itu
terbitnya sebelum Covid kok, sebelum Covid. Tahu majalah Matan itu apa? Majalahnya siapa? Nggak tahu. Majalah Matan. Majalah Matan itu majalah Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Itu mengatakan, bercerita ada seorang keluarga yang terdiri dari 4 orang dalam keluarga itu, anggap aja papa dan mamanya, kemudian punya anak kecil yang masih sekolah di TK Aba, kemudian punya ibu, mamanya ini masih punya ibu, nenek sudah tua, sudah sepuh. 4 orang ini. Satu ketika apa yang terjadi? Si nenek ini terjatuh karena ketika papa dan mamanya ini sama-sama kerja kalau siang hari. Anak yang kecil tadi itu sekolah. Begitu pulang sekolah dari TK itu ternyata melihat neneknya itu terjatuh, belum bisa bangun. Karena si anak kecil ini yang TK Aba ini kemudian melihat neneknya terjatuh, mau ngangkat, mau membantu untuk membangunkan, nggak mampu. Karena nggak mampu maka minta tolong kepada tetangga, Pak, Bu, tolong. Ini nenek jatuh, saya minta tolong. Nah, akhirnya datang tetangga membantu untuk membangunkan nenek, lalu sampai diangkat ke kamar tidurnya. Begitu sore datang, sore hari, papa dan mamanya pulang kerja, cerita si anak ini, Pak, Ma, tadi itu lu nenek jatuh. Saya mau bantu, mau ngangkat saya nggak mampu, saya minta tolong tetangga dan alhamdulillah sudah dibantu oleh tetangga. Sekarang nenek tidur di kamar tidur. Oh iya, si mamanya terbesit keinginan. Apa keinginannya? Kalau begitu nanti nenek kita titipkan di panti jompo aja, daripada di rumah tidak ada yang membantu, karena kalau kita kerja siapa nanti yang bantu kalau terjatuh. Disampaikan pada neneknya, Mak, Bu, katanya mamanya, begini ya, nanti ibu saya titipkan di panti jompo ya, supaya nanti kalau saya kerja, bapaknya, ayahnya kerja, kemudian cucu sampean ini ke sekolah, nanti siapa nanti yang bantu kalau ibu terjatuh. Oh enggak usah, Kak Sido. Begitu beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi ternyata terjatuh lagi peristiwa itu. Dan secara kebetulan mungkin saat itu wong kampung itu lagi rekreasi bareng, mungkin lagi rekreasi bersama-sama ya. Sehingga terutama tetangga dekat itu tidak ada yang bantu kono wong. Akhirnya sampai sore, begitu papanya dan mamanya datang dari kerja, pulang dari kerja, melihat neneknya terjatuh, belum ada yang bangunkan. Lalu dibangunkan, ditaruh di tempat kamar tidur, maka semakin kuat keinginan mamanya tadi untuk menitipkan nenek ke panti jompo. Wis Bu, wis sampean gelem gak gelem meneh nang panti jompo, Bu. Besoknya diantarkan ke panti jompo. Satu mobil, 4 orang, papa, mama, anak kecil tadi sama nenek diantarkan. Sampai di panti jompo, papa dan mamanya berbincang-bincang dengan pengurus panti untuk nitipkan dan macam-macam administrasi. Si anak kecil tadi itu ke kamar-kamar, motoi kamar mandi, motoi kamarnya, motoi tempat ruang makan, motoi perawat-perawat yang melayani dia. Dah pulang. Begitu pulang, esoknya petang hari setelah papa dan mamanya pulang kerja, santai-santai habis maghrib, habis sholat maghrib, habis sholat isya, menjelang tidur, ngomong si anak kecil ini, Pak, Ma, boleh Pak, saya mau bicara, mau diskusi, mau ngomong sama papa dan mama. Boleh Nak, ada apa? Pak, sekarang ini papa kan sibuk, mama sibuk kerja kalau siang, saya juga ke sekolah karena saya masih kecil Pak. Nanti kalau saya sudah besar, saya sudah kerja, mama akan semakin tua, papa dan mama akan semakin tua. Kalau saya sibuk kerja, daripada nanti papa dan mama tidak ada yang merawat di rumah, nanti papa dan mama saya titipkan di panti ini Mah sudah saya fotoin semua. Apa yang terjadi?
Mamanya langsung menangis. Begitu menangis langsung, wis Pak, besok harus kita jemput ibu. Diambil dari panti jompo itu. Kembali ke rumah dan dia, papa dan mamanya tadi mencari keponakannya yang ada di desa untuk merawat ibunya di rumah. Artinya apa? Ternyata nasihat anak kecil pada orang tua itu diterima oleh orang tua. Paham ya? Jadi nasihat itu boleh jadi yang kecil menasihati yang tua. Tidak selamanya yang tua menasihati yang kecil. Tidak selamanya. Mengapa? Karena yang tua tadi bisa jadi namanya orang itu juga ada salahnya. Makanya kita nasihat itu harus selalu tetap kita jalankan, tetap dengan cara kalau nasihati sesama teman sebaya yo bahasanya biasa, nek nasihati lebih kecil ya mungkin bahasanya lebih retok seperti itu. Tapi kalau nasihati kepada orang tua, nasihati pada bapak, pada ibu, bahasanya harus lebih halus, lebih sopan. Nggak boleh sakarpe dewe gitu lah ya. Seperti yang saya sampaikan bagaimana hubungan kita dengan sesama sebaya, dengan orang tua yang sudah kita pelajari yang dulu itu. Paham ya? Bagi anak-anak sekalian yang berbahagia, itu yang saya sampaikan. Jadi hindari riak dan sombong. Karena sombong itu termasuk apa tadi? Menolak kebenaran. Dan yang kedua yang belum saya terangkan, apa? Meremehkan orang lain, gak menghargai orang. Ono kanca, wah iku apa Pak? Arek iku Spanyol ngono tok ae. Lah itu namanya meremehkan orang lain. Kita tidak boleh. Gitu ya. Demikian anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.